Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati dosen problem solving Ibu Anissa Mukhtar Rahmatullah Fitul Hayati serta para mahasiswa manajemen dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama tidak henti-henti niat panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka kuliah online. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sikap muslim terhadap masalah. Langsung saja ke slide yang pertama. Reaksi yang umumnya muncul saat memiliki masalah. Yang pertama ada marah. Marah terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada menangis. Yang kedua ada menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga ada menghindari atau menolak menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada pesimis, terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama takut atau cemas. Yang kedua melampiaskan kekesalan dengan perilaku agresif. Yang ketiga meminta bantuan terhadap orang lain. Slide selanjutnya, cara pandang muslim terhadap masalah. Yang pertama, memandang masalah sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhriha 'anil nari wa adkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Sesungguhnya kalian akan dibayar dengan balasan penuh di hari kebangkitan. Maka barang siapa yang telah dikeluarkan dari api neraka dan diizinkan untuk masuk surga, sesungguhnya dia sangat beruntung dan kehidupan dunia tidak lain adalah hanya sementara. Jadi apa yang dapat kita ambil dari ayat tersebut yaitu bahwasanya seseorang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus lebih menilik diri kita sendiri. Ya, sering mengingat kematian, akan datang sebuah kematian kepada diri kita, yaitu dengan mengingat diri tentang kematian. Makanya kalau kita sering mengingat kematian, insya Allah kita akan menjadi semakin beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun manusia yang ada di dunia ini pasti mengalami mati, baik dosen, ulama, mahasiswa pasti mengalami yang namanya kematian. Selanjutnya, slide yang selanjutnya, menanggapi masalah merupakan media cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat dan status kita sebagai hamba-Nya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Yang
yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja untuk Tuhanmu dengan bersungguh-sungguh, maka kamu kelak akan menemuinya. Yang artinya apa? Bahwa kita ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah ataupun berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya, kalau kita dapat bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat seorang hambanya. Maka kalau kita diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar, bertawakal dan bersyukur, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat seorang hambanya. Selanjutnya, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, yang tidak akan membebani hambanya di luar batasnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khasiin. Kita ulangi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khasiin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita tertimpa masalah, tertimpa musibah, jangan kita galau, kita sering ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih sayang kepada diri kita. Maka kalau kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersyukur, hanya mengangkuh, hanya istilahnya minder, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan jauh kepada diri kita. Kalau kita sedang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah juga akan mendoakan kita, akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu masalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, yang tidak akan membebani hambanya di luar batasnya. Jadi Allah memberikan suatu ujian itu tidak lepas daripada apa yang kita bisa mampu kerjakan. Nah, seperti itu Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Slide selanjutnya, meyakini bahwa di mana ada kesulitan pasti di situ ada kemudahan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kita dalam kesulitan diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan keluarnya. Semua permasalahan yang ada di dunia ini yang Allah berikan kepada kita, pasti ada jalan keluarnya. Jadi seperti tadi, nyambung slide yang ketiga tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian atau masalah sesuai dengan kadar hambanya. Slide selanjutnya, sikap ideal muslim dalam menghadapi masalah. Yang pertama, bersyukur tatkala mendapatkan nikmat. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Maksudnya apa? Kalau kita sedang tertimpa musibah, kita pun juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kadang kita kalau bersyukurnya saja ketika mendapatkan kenikmatan berupa apa? Kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan apa? Mendapatkan jodoh yang cantik dan sebagainya, kita bersyukur kepada Allah. Tapi ketika apa? Kita mendapatkan musibah berupa kematian, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kematian tersebut adalah salah satu yang perlu kita syukuri. Ya, karena apa? Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita semuanya tahu tentang takdir Allah tersebut, makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pas ketika kita senang saja, tapi juga ketika kita sedang susah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, bersabar tatkala mendapatkan musibah. Jadi bersyukur dan bersabar itu saling berkaitan. Dalam hadis riwayat Abdu bin Humaid di dalam musnadnya nomor 636 At-Turah As-Salafiyah halaman 198, yang artinya, hai, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Jadi apa? Kita harus bersabar. Ketika kita mendapatkan ujian, kita harus bersabar. Mendapatkan kesenangan pun kita harus bersabar. Yang ketiga yaitu beristighfar tatkala tergelincir dalam doa. Yang artinya dalam Quran surat An-Nur ayat 31, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi kita setiap hari paling tidak harus mengamalkan istighfar semampu kita. Kalau kita mampu mengamalkan 3 bisa, 7 bisa, 9 kali bisa, 11 kali bisa, ataupun perbanyak istighfar, karena istighfar tersebut dapat mengurangi dosa-dosa kita. Supaya apa? Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, surat yang selanjutnya, optimis tatkala menghadapi masalah. Ini yang sulit. Kadang kalau kita tertimpa suatu musibah, kita harus optimis bahwa ada jalan keluarnya. Kadang sebelum tersebut adanya ujian tersebut, kita sudah kebingungan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Makanya kita kadang susah kalau tertimpa musibah atau masalah atau ujian, maka kita susah mencari jalan keluarnya, padahal ada Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan segala masalah atau ujian tersebut. Makanya kita harus optimis, harus yakin, hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan musibah atau masalah atau ujian, dan Allah juga yang akan memberikan jalan keluarnya. Selanjutnya ada ikhtiar, berusaha menyelesaikan masalah. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Seperti tadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian atau memberikan suatu masalah kepada hambanya sesuai dengan kadar seorang hambanya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan memberikan suatu ujian atau masalah yang melebihi daripada beban atau batasan atau kesanggupan hambanya tersebut. Maka di dalam kita mendapatkan suatu musibah atau masalah, kita ikhtiar mencari jalan keluar. Kita tidak hanya diam diri di rumah, maka kita harus mencari ikhtiar, berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan cara bisa musyawarah atau apa dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Tawakal Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ketiga, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila, yang artinya dan berserahlah
kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cukuplah Allah menjadi pentadbir urusan. Jadi segala masalah, segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tawakal Allah. Kita serahkan semua urusan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan masalah kita. Maka kita kalau diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala, kita tawakal Allah. Kita ingat Allah, perbanyak ibadah kepada Allah. Perbanyak baca Quran, mengingat Allah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala juga akan mengingat kepada kita. Karena apa? Fungsinya kita tawakal Allah, kita mengingat Allah, kita mengadakan Allah, kita menghadirkan Allah. Karena apa? Kalau kita bisa bertawakal Allah, maka segala sesuatu masalah apapun yang besar ataupun yang kecil akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ada qanaah, dalam menerima semua yang diperoleh atau yang terjadi padanya, atau hal yang baik dan buruk. Semua itu harus diikuti dengan sifat qanaah. Sesungguhnya di dalam hadis Ibnu Majah nomor 4138, penerjemah Syekh Al-Albani mengatakan bahwa dalam hadis ini adalah sahih. Hadisnya yang artinya, sesungguhnya beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberikan rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Nah, ini yang artinya apa? Kita harus merasa cukup. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa cukup. Qanaah juga diikuti rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki. Rezeki itu tidak berupa uang saja, tidak berupa materi saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa apa? Nafas udara. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nafas itu yang sangat luar biasa, rezeki yang kita terima setiap harinya. Gratis, tidak membayar. Makanya itu kita harus bersyukur dan berqanaah, menerima semua yang diperoleh, ya. Yang diperoleh, yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengartikan rezeki hanya kepada materi saja, maka kita bisa melihat itu saja semuanya itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa mendengar, kita bisa makan, bisa merasakan lidah, pencernaan, ada bisa menghirup nafas, itu adalah rezeki yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hadirin? Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingat kepada kita semuanya. Yang kedelapan, slide selanjutnya, tidak pernah putus untuk berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kamu kepadaku, niscaya kuperkenankan permintaan itu. Yang artinya apa? Kita sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dituntut untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa berdoa kita? Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah, ayo mintalah kepadaku. Niscaya engkau meminta kepadaku, akan aku kabulkan segala permintaanmu. Makanya apa? Segala sesuatu ikhtiar tanpa dibarengi dengan doa, maka sama saja bohong. Kalau kita doa saja tidak ada ikhtiarnya, juga sama saja bohong. Harus saling berkaitan. Jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, sudah berjanji dalam Quran surat Al-Mu'minun tadi, yang artinya bahwasanya mintalah kepadaku, niscaya aku akan berikan apa yang kamu minta. Jika kita doa kita tidak dikabulkan di dunia, maka bisa jadi kalau kita sudah meninggal di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita ketika besok di alam kubur atau di akhirat sana.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.